Hai anak-anak, selamat pagi. Bapak sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah nih. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang sistem ekskresi pada manusia. Ini materi yang menarik loh. Sebentar lagi Bapak akan tiba di sekolah. Sambil menunggu, silakan mengunduh lembar kerja yang akan kalian kerjakan sambil menonton video ini ya. Ini tautannya ya. Anak-anak, Bapak sudah sampai di sekolah. Mari kita segera ke laboratorium. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi. Apa sih definisi ekskresi? Apakah ekskresi itu penting? Menurut saya, ekskresi adalah sesuatu yang penting bagi kita, Pak. Ekskresi adalah salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup. Luar biasa, Freddy. Tapi, mengapa ekskresi itu penting bagi kita? Apa sih sebenarnya fungsi ekskresi itu? Boleh saya jawab, Pak? Tentu saja, Michael. Silakan. Ekskresi itu penting buat kita karena ekskresi itu sebetulnya adalah sebuah proses yang berfungsi untuk membuang zat-zat sisa hasil metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita. Loh, memangnya kalau zat sisa hasil metabolisme itu tidak disingkirkan, kenapa? Zat sisa itu bisa meracuni tubuh kita, Pak. Oh, begitu ya. Jadi berbahaya dong kalau zat sisa itu dibiarkan ya. Bener, Pak. Semua itu benar, anak-anak. Ekskresi adalah sebuah proses yang sangat penting di dalam tubuh kita. Dan Yang Maha Kuasa telah memberikan kepada setiap kita sebuah sistem ekskresi yang akan membuat kita tetap sehat. Yeah, awesome. Nah, ada 4 organ di dalam tubuh kita yang berperan dalam proses ekskresi ini. Organ-organ ekskresi itu adalah ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Kita memiliki sepasang ginjal, letaknya di bagian dorsal rongga perut kita. Bagian dorsal itu maksudnya di bagian belakang, artinya di punggung bawah. Bentuk ginjal itu menyerupai bentuk kacang merah. Ginjal kiri letaknya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan ginjal kanan. Fungsi ginjal itu penting sekali. Mereka menyaring darah yang berasal dari seluruh tubuh yang mengandung zat-zat sisa untuk kemudian dikeluarkan. Bagian-bagian ginjal terdiri atas kapsula renalis atau kapsula ginjal sebagai lapisan terluar, korteks renalis di bagian luar, dan medula renalis di bagian dalam. Terdapat pula rongga ginjal atau pelvis renalis yang nantinya akan bermuara ke ureter. Nah, unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal itu adalah sebuah struktur yang disebut nefron. Ada kurang lebih 1 juta nefron di dalam sebuah ginjal. Jadi, di dalam 2 ginjal kita ada berapa jumlah nefronnya? Yo. Sebuah nefron tersusun atas 2 komponen, yaitu badan Malpighi yang terdiri atas kapsula Bowman dan glomerulus, dan
tubulus ginjal yang terdiri atas tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, lengkung Henle, dan tubulus pengumpul. Ekskret atau produk ekskresi yang dihasilkan oleh ginjal adalah urin yang kita keluarkan waktu kita xiaopian, buang air kecil. Detail tentang proses pembentukan urin akan kita bicarakan dalam pertemuan berikutnya ya. Organ ekskresi yang berikutnya adalah hati. Hati mengekskresikan zat warna empedu yang disebut bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin, bagian utama dari sel darah merah alias eritrosit. Organ hati juga berfungsi mengubah amonia, suatu zat yang berbahaya bagi tubuh kita, menjadi urea. Amonia adalah hasil metabolisme asam amino. Urea dari dalam hati akan dikirimkan ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Berikutnya, kulit. Kulit berfungsi melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan-kerusakan akibat gesekan, penyinaran, berbagai jenis kuman, atau zat kimia berbahaya. Kulit juga berfungsi untuk mengurangi kehilangan air, mengatur suhu tubuh, dan menerima rangsangan dari luar. Sebagai organ ekskresi, kulit berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Berbicara tentang anatomi kulit, kulit kita terdiri atas dua lapisan utama, yaitu epidermis atau kulit ari dan dermis atau kulit jangat. Epidermis merupakan lapisan terluar. Di dalamnya terdapat pembuluh darah dan saraf. Epidermis tersusun atas beberapa lapisan kulit. Stratum corneum yang merupakan lapisan kulit mati dan selalu mengelupas. Stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin, dan stratum germinativum yang aktif membentuk sel-sel baru. Lapisan dermis atau kulit jangat. Pada lapisan ini terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak atau glandula sebasea, dan kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Di bawah lapisan dermis terdapat lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Last but not least, the lungs, paru-paru. Kita sudah membahas tentang organ ini di bab tentang sistem pernapasan. Dan sebagai organ ekskresi, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Demikianlah penjelasan tentang sistem ekskresi dan organ-organnya, ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Thank you for paying attention and goodbye everybody. I have to go.